Oke, waktunya kita melanjutkan tutorial ini. Kali ini saya akan membuat tutorial endless run seperti yang saya sudah janjikan. Karena tutorial lama saya kualitas audionya tidak terlalu bagus, jadi saya putuskan untuk mereworknya. Tapi untuk memulai, saya disclaimer dulu. Kalau kalian sudah lumayan tahu tentang Godot, kalian bisa skip tutorial ini karena saya akan menjelaskannya perlahan-lahan. Ini dikhususkan untuk pemula yang baru mau masuk ke Godot. Oke, sebelum kita download Godotnya, saya akan tunjukkan apa kelebihan dan kekurangan dan kenapa kita memilihnya dibandingkan Unity. Oke, saya akan kasih kelebihan Unity dulu. Banyak tutorial di YouTube, gratis maupun berbayar. Ada di YouTube dan di Udemy. Kalau kalian baru mulai dan bisa dan benar-benar niat belajar, kalian bisa jadi pro dalam sebulan kalau kalian tekun belajarnya. Apalagi kalau kalian menggunakan kursus yang berbayar di Udemy. Banyak free asset. Unity punya free asset di Unity Store-nya. Dan banyak investor yang invest ke Unity. Ini akan double edge sword, saya akan jelaskan nanti. Banyak game yang sudah terbukti yang dibuat di Unity. Ada beberapa game Indonesia juga yang dibuat di Unity. Dan ada game seperti Hollow Knight kalau saya tidak Hollow Knight, Pokemon Go dan Genshin Impact kalau saya tidak salah mereka buat di Unity. Dan banyak job terlebih di Indonesia. Kalau kalian sering buka grup game development Indonesia, banyak yang membutuhkan job untuk Unity. Ini dia bisa support Android dan konsol, tapi konsolnya berbayar karena waktu itu ada permasalahan. Nanti saya akan jelaskan juga. Jadi kalian bisa ekstrak ke Android gratis, tapi buat di konsol kalian harus upgrade kalau saya tidak salah. Dan banyak quality of life. Terlebihnya auto slicer. Oke. Dan lain-lain. Kekurangan agak berat di PC. Kalau kalian buat game 3D atau game 2D kalian sudah terlalu besar. Kalian kalau mau buka Visual Studio Code itu benar-benar sangat lama. Dan harus online karena waktu itu ada ini kontroversi, jadi mereka buat personalnya online, jadi kalian tidak bisa buka offline dulu. Dan ini kekurangan yang paling besar menurut saya, ini public owned company, nanti saya akan jelaskan. Dan Godot kelebihannya adalah free, open source. Kalau developer dari Godot ini punya masalah, kalian bisa fork Godotnya dan kalian bisa pakai versi lama. Dan ini community driven, kalian jadi community yang vote apakah fiturnya ada atau tidak ada. Ringan, dan ini hanya beberapa 46 MB kalau saya tidak salah. Dan kalian bisa kerja di offline. Sebentar, saya kenapa ya ini di sebentar, salah edit, maaf. Oke. Dan ada lagi gain momentum karena waktu itu Unity ada permasalahan. Kekurangannya sangat banyak, saya harus akui dulu. Saya harus kasih tahu sebelum kalian memulai tutorial ini. Tidak support konsol. Sebenarnya sudah ada support di konsol, tapi karena harus berbayar kalau saya tidak salah. Tapi support konsolnya baru dimulai beberapa bulan yang lalu, dan ini terbatas, hanya ada beberapa konsol yang tidak disupport seperti Xbox 1 dan PS4 kalau saya tidak salah. Masih dalam tahap perkembangan dan masih saya personal experience saya, ini banyak bug di Godot 4, sangat banyak. Tidak terlalu banyak sih, tapi lumayan banyak. Dan tutorialnya sangat sedikit. Ini juga salah satu kekurangannya yang paling besar di Godot. Ada dua versi, yaitu Godot 3 dan Godot 4. Dan kalau kalian mau buka tutorial dari sekitar 2 tahun yang lalu,
tutorial itu sangat berbeda dengan Godot 4. Jadi oke, dana lebih sedikit. Tapi waktu itu Unity ada bermasalah, ada banyak beberapa indie game yang ngasih uang cuma-cuma untuk Godot Energy ini. Dan lebih kekurangan yang paling besar lagi, lebih sedikit job untuk Godot di khususnya untuk Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau kalian lihat di grup juga banyak orang yang tidak terlalu mencari lowongan untuk Godot dan lain-lain. Kekurangannya saya tambah dan lain-lain karena saya juga tidak terlalu tahu apa kekurangannya. Oh ya, dan kurangnya quality on life. Kalian harus untuk mendapat quality life kalian harus download beberapa add-on. Dan kenapa saya switch dari Unity? Karena video pertama saya adalah Unity. Karena kekurangan yang paling besar itu dia adalah public owned company dan Unity bergerak sangat patuh dengan investor dia. Jadi kalau investornya melakukan keputusan yang tiba-tiba, Unity tidak punya pilihan lain untuk pilihan lain. Jadi dia harus mengiyakan apa yang mau investornya. Dan bisa keputusan tiba-tiba sih, karena waktu itu runtime fee itu. Kalau kalian tidak tahu runtime fee, ini Unity mau mencharge ini per install kalau saya tidak salah, game yang kalian buat. Jadi kalau kalian free to play game Android kalian, runtime fee-nya akan menghitung per download. Ini ada kontroversinya sangat panjang, kalian bisa lihat di video orang lain saja. Saya tidak terlalu mau mendalami dramanya. Oke. Dan kalau kalian sudah tahu kelebihan dan kekurangannya, mari kita mulai tutorial kita. Pertama-tama kita akan download Godot. Dan kita search Godot dan buka. Dan kita download Letless. Kita akan Godot Engine ini, dan kalian pilih Godot Engine ini, jangan yang net untuk C# di Godot 4 masih dalam sedikit pengembangan. Kalian tidak bisa edit scriptnya di dalam Godot sama seperti Python ini, padahal versi 3-nya kalian bisa edit di dalam Godot kalian. Tapi tidak apa-apa, kita mulai dari GDScript saja. Oke, setelah kalian download, ini seperti ini. Sebentar. Oke, seperti ini. Kalian tinggal ekspor saja ke desktop kalian. Dan setelah kalian ekspor, maka kita akan pilih yang ini. Jangan pilih yang konsol, tapi pilih yang ini. Dan kita import dulu. Import lagi. Kita buat new. Dan kita browse. Kita ke dokumen. Kalian buat folder Godot di dokumen kalian. Dan kalian buat saja. Select current folder. Dan ini kita buat endless rn. Dan create folder. Ingat, create folder. Kalau kalian tidak create, nanti dia buat di dalam folder Godot ini file-filenya. Dan kalian bikin ini none. Kalau kalian bikin git, nanti setiap buat script ada script bawah yang langsung ditulis. Tapi saya tidak terlalu perlu. Ini untuk script tambahannya, kita tinggal tulis dari awal saja. Dan create folder. Dan create dan edit. Oke, lalu kita akan memasukkan aset kita. Kalian ke download deskripsi yang saya sudah sediakan di deskripsi. Setelah itu kalian buka hasil downloadan kalian.
video. Ini dia. Dan kalian tinggal masukkan ke dalam sini. Ya, sepertinya terjadi error lagi. Tidak. Oke. Oke, tidak terjadi error sepertinya. Oke. Asetnya sudah tersedia. Dan kita close ini dulu. Dan saya akan menambahkan plugin karena saya tidak terlalu suka tampilan guard seperti ini. Kita ke asset lib dan kita cari aset dan asset drawer dan download dan install dan lalu oke. Dan kita ke 2D, kita ke project setting out di plugin, lalu enable ini, lalu close, lalu tekan titik 3 ini di inspector, lalu ke bawah sini dan ke bawah sini dan ke bawah sini. Oke, kalau untuk plugin ini, kalau kalian masih mau tambahkan sesuatu, saya cek ada bug di plugin ini. Kalian harus, kalau memasukkan aset ke endless run kalian harus masukkan aset secara manual. Saya akan tunjukkan cara memasukkan aset secara manual. Kalian ke Godot yang seperti ini. Dan di endless run, kalian klik dokumen ini. Dan kalau kalian mau menambahkan aset, kalian tinggal copy dan pastekan ke file ini. Oke. Dan oke, sepertinya semua sudah selesai dan kita akan ke project setting dan kita ke general, kita ke display window dan windownya kita akan buat 480 dan 845. 480 sebentar. Iya, 480 untuk lebar dan 854. 854 ini ukuran standar untuk mobile phone. Dan kita ke orientation, kita ganti jadi portrait dan kita close. Oh ya, sebelum close kita ke rendering, lalu texture, lalu kita buat ini nearest. Karena aset yang kita gunakan adalah pixel. Kalau kita gunakan linear maka akan ada blur. Jadi kita gunakan nearest saja. Oke, setelah itu close dan kita klik to the scene dan saya akan namakan ini game scene. Dan kita Ctrl C, lalu Ctrl S, save scene ini, dan kita buat game object, dan kita buat ini namakan jadi scene, dan lalu oke, lalu save. Oke, dan Ctrl A, lalu apa ya? Sprite 2D. Lalu sprite 2D ini sudah apa? Kita ke res, kita ke asset, dan kita ke background. Kita pakai background ini. Tarik dan lepas. Dan karena background ini terlalu kecil, kita ke offset atau transform dan scale-nya kita buat jadi 5 agar cukup besar. Kita buat seperti ini saja. Kalian kalau mau buat asal-asalan juga tidak apa-apa. Ini hanya pajangan karena nanti kita akan menggunakan scroll background di akhir-akhir. Oke, lalu Ctrl S dan kita akan buat platform yang kita akan injaki agar kita bisa berlari di platform itu. Oke. Untuk itu kita tekan Ctrl A atau tekan tambah ini, add new scene, dan kita ke other node dan kita akan namakan ini namakan other node dan ini adalah apa ya? Static. Oke, static body 2D. Oke, untuk itu saya akan jelaskan static body 2D.
Di Godot ada 4 kalau saya tidak salah. Static body adalah body yang tidak bergerak, contohnya atap, lantai, dan lain-lain. Karakter body, body yang bisa bergerak, kita akan menggunakan script untuk menggerakkan karakter body kita. Animated body, body yang bisa bergerak menggunakan script atau animasi juga bisa. Dan contohnya kita bisa gunakan untuk buat moving platform. Dan rigid body adalah body yang bisa mensimulasi gravitasi. Untuk rigid body ini terlalu terlalu complicated. Ini kita gunakan karakter body saja karena ini tidak terlalu memerlukan simulasi gravitasi. Tapi kalau kalian mau buat game yang bisa simulasi gravitasi, kalian gunakan rigid body saja. Oke, dan kita Ctrl A seperti biasa atau tekan tambah di sini. Dan kita akan cari sprite. Jadi, dan kita ke file system kita ke asset kalau saya asset, dan kita ke terrain. Bukan terrain, trap. Dan platform, bukan speckle, trampolin, falling platform. Dan kita gunakan off 32 kali 10. Dan klik tan dan lepas. Dan ini saya mau hapus ini di bawah-bawah sini karena kita tidak memerlukannya. Kita ke region dan kita ke enable dan edit region kita. Dan kita zoom dan bikin ini seperti ini. Dan close. Oke. Seperti yang kalian lihat, ini sprite-nya sudah dipotong. Dan static body kita ada tanda kuning. Ini dia meminta untuk collision dia. Collision dia ini adalah seperti tubuh dia yang dia mau minta. Kita tekan Ctrl A, kita ke collision shape 2D. Dan kita pilih rectangle. Dan kalian pastikan sesuai dengan platform ini. Oke, dan ini dan ini. Oke. Ctrl S. Oh ya, sebelum itu kita namakan ini platform. Dan kita Ctrl S dan Ctrl C dulu. Kita ke game object. Oh ya, kalau kalian menggunakan ini, kalian bisa mau kembali ke path sebelumnya, kalian tinggal tekan ini. Dan kalian tinggal create dan namakan ini platform. Usahakan kalian harus menyusun ini folder kalian secara hati-hati, secara rapi. Karena nanti kalau folder kalian aset kalian sudah terlalu banyak, nanti kalian pusing mencari aset kalian. Lalu kita save dan kita cek dulu. Kita ke game scene, Ctrl Shift dan A atau tekan tanda rantai ini. Ini untuk memanggil scene dari tempat lain. Dan kita akan ambil platform kita. Oke, sepertinya platform kita terlalu kecil. Kita akan Ctrl S dulu. Kita akan buat platform kita lebih besar sedikit. Kita ke transform. Dan scale-nya saya mau buat 5. Dan kalian tekan lock ini jadi unlock. Dan Y-nya 2. Oke, X untuk panjang dan Y untuk lebar. Dan coba kita lihat. Oke, sepertinya sudah cukup. Pastikan agak di bawah sedikit. Sebentar, saya mau bikin oke, seperti ini. Dan coba kita Ctrl S dan kita play. Gunakan mana?
F5 dan select current scene. Oke, seperti yang kalian lihat, ini platform kita sudah ada. Sepertinya terlalu tipis, saya buat agak lebar sedikit. Saya akan ke platform dan scale Y-nya saya bikin jadi 3 saja. Dan Ctrl S. Dan coba saya lagi. Oke, sepertinya sudah cukup bagus. Lalu saya tutup dan kita buat player kita. Dan kita akan ke player kita. Kita akan other node dan seperti yang saya jelaskan tadi, karena karakter bisa bergerak, kita memerlukan karakter body itu dia. Oke. Dan kita akan namakan ini player dan Ctrl S, Ctrl C. Kita buat nama foldernya dan kita save. Dan kita Ctrl A, kita buat sprite dan collision shape tadi. Dan kita ke aset kita dan kita ke main karakter dan kita gunakan Ninja Frog. Dan coba kita mana? Nah, kita gunakan idle ini. Bukan idle, maaf. Kita gunakan run ini. Sebentar. Run ini. Oke. Ini untuk mengatasi seperti ini, kita memerlukan, sebenarnya saya salah, ini bukan sprite 2D. Kita klik kanan, kita change type, kita cari sebentar, karakter animated, animated sprite 2D. Sebenarnya ada dua, ini lebih bagus animation player, tapi animation sprite 2D ini punya fitur yang bisa langsung men-slicing sprite kita. Saya heran kenapa animation player tidak punya fungsi seperti itu, karena kalau lebih jujur, animation player 100 kali lebih bagus ketimbang animated sprite ini. Tapi karena game kita terlalu kecil, game kita tidak terlalu membutuhkan animation player, kita gunakan animated sprite saja. Oke. Oh ya, kalau kalian mau gunakan slice off, kayak mau memotong-motong screen ini seperti ini, ada add-onnya, tapi saya sarankan kalian potong menggunakan ini software menggambar kalian. Saya biasanya menggunakan Sprite untuk memotong ini secara manual. Ya, saya sudah kasih disclaimer, jadi karena Godot ini tidak terlalu punya banyak fitur juga, quality of life. Semoga di kedepannya mereka punya official untuk memotong ini slice sprite ini. Oke. Kita ke sprite kita change type, kita ke animated sprite 2D, dan kita ke animated sprite 2D kita, animated sprite 2D, dan kita ke animation, sprite frame, klik dan new sprite frame, dan klik ini, dan kita akan namakan ini run. Dan kita klik ini add frame from spreadsheet atau Ctrl Shift O, dan kita ke asset and main karakter Ninja Frog dan kita pilih run. Dan kita hitung ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Horizontalnya ada 12 dan vertikalnya ada 1. Oke, dan select all dan add 12 frame. Dan setelah itu kita akan play. Coba kita tes play. Sepertinya terlalu lambat. Kita naikkan FPS-nya.
Coba kita buat jadi 15. Oke, sepertinya 15-nya sudah cukup. Dan kita akan buat ini autoplay on load karena kita membutuhkan ini animasi ini langsung terplay pada saat kita memulai game kita. Dan kita akan buat lagi, dan new animation, kita namakan ini jump, dan sama seperti tadi add frame from spreadsheet, dan ini jump ini. Dan ini horizontalnya 1, vertikalnya 1, select all, add frame, dan oke. Kita tidak perlu playnya auto load. Dan kita akan membuat, oh ya, sebelum itu saya masukkan ke game dulu. Kita cek apakah bagus atau tidak. Ctrl Shift A dan ambil player kita. Dan saya akan taruh ini ke bawah sedikit. Sepertinya player kita terlalu kecil. Saya akan membuat, oh ya, player kita terlalu kecil dan saya belum membuat collision shape kita. Saya pause dulu. Sebentar. Saya pause dan saya collision shape. Dan kita akan buat rectangle dan pastikan kakinya terkena. Oke. Dan Ctrl S, dan seperti yang tadi kita lihat, ini player kita terlalu kecil. Kita ke player sama seperti tadi. Kita ke transform, kita ke scale, tapi kita akan kunci. Kita bikin scale-nya jadi 2. X-nya 2 dan Y-nya 2. Dan coba kita lihat. Oke, sudah cukup bagus. Dan coba kita play. Oke, seperti yang kalian lihat sudah lumayan bagus, tetapi player kita tidak jatuh ke bawah. Saya coba naikkan dia ke atas sedikit. Dan player kita tidak jatuh ke bawah. Untuk itu kita membutuhkan script di karakter body 2D kita. Untuk itu kita ke player, kita buat script kita. Dan kita create. Oke, untuk script ini saya akan jelaskan dulu. Di setiap script kita punya 2-3 fungsi utama. Saya func ready, func mana func ini proses, dan func proses delta. Pas. Oke. Apa ini? Oh, basic. Maaf. Basic process. Oke, saya akan jelaskan ketiganya ini dulu. Apa itu ready, apa itu proses, dan apa itu basic process. Oke, ready adalah proses yang bisa dipanggil satu kali. Jadi setiap kali game mulai, apa saja yang di dalam ready akan dipanggil. Proses akan dipanggil setiap detik sesuai kecepatan komputer kalian. Dan basic process adalah proses yang kita bisa panggil setiap frame. Tapi kita akan dibatasi 60 frame saja. Jadi kalau kalian punya komputer cepat atau lambat, ini frame waktunya akan tetap sama saja. Ini proses ini saya pakai cukup jarang, tapi kalau kalian punya game yang ada fungsi yang harus memonitor setiap detik tanpa memerlukan input dari player, kalian bisa pakai proses. Dan basic proses ini untuk pergerakan player kalian atau musuh atau apa saja. Oke. Dan saya akan buat hapus ini 2 karena kita tidak memerlukan mereka. Kita hanya butuhkan basic proses. Kita akan buat var ini speed
dan speed lagi, fat gravity, dan ini titik 2 float, dan ini adalah sama dengan ini berapa ya? 1000. Dan var ini apa ya? Gravity dulu, maaf. Ini saya akan tulis velocity.y sama dengan plus equal gravity dikali delta. Oke, saya akan jelaskan dulu fungsi ini. Jadi velocity adalah, kalau kalian pernah ikut aljabar, kalian pernah ingat tabel aljabar. Jadi velocity.y yaitu y kita. Tapi di Godot ini y positifnya yang ke bawah dan y negatifnya yang ke atas. Jadi kita di fungsi fisik proses ini kita akan menambahkan velocity.y, jadi dia akan ke bawah, dan kita akan kalikan delta. Jadi karena delta ini dipanggil setiap detik, jadi setiap detik gravitasi kita akan ditambah, posisi player kita akan ditambah gravitasi ini. Jadi setiap detik player kita akan ditarik ke bawah. Oke, dan coba saya tes. Sebentar. Oh ya, saya lupa. Ini kita membutuhkan move and slide. Ini built-in fungsi dari Godot. Ini anggap saja untuk move and slide, seperti self-explanatory. Dan coba kita play. Oke, seperti yang kalian lihat, ini player kita sudah jatuh. Dan untuk itu kita akan membuat player kita lompat ketika kita tekan spasi. Kita ke project setting, input map, dan kita akan namakan ini jump. Dan kita akan tambah, dan kita tekan listening for input, kita tekan spasi, dan tekan OK. Dan close. Dan kita akan tulis if ini I besar input is action just press set. Jangan is action press, karena dia akan, kalau kalian tekan lama dia akan lompat terus. Kalian hanya buat is action just press, jadi dia akan hanya detect input satu kali. Jump, maka velocity negatif equal jump force. Dan ini kita akan buat variabelnya var jump force, ini adalah float, dan ini sama dengan berapa ya? 500. Oke. Apa ini? Oh ya, velocity.y. Jadi jika kita tekan spasi, ini velocity-nya akan berkurang. Jadi dia akan ke atas. Dan coba kita tes. Saya tekan spasi, oke. Spasi kita bisa melompat. Tetapi ada bug. Kalau saya tekan spasi berkali-kali, maka dia akan lompat terus-menerus. Untuk itu kita membutuhkan check satu kali lagi. Kita akan buat n ini is on floor. Jadi ini built-in fungsi dari Godot, yaitu player kita, karakter body 2D kita menggunakan motion mode. Jadi dia akan motion mode atau apa, saya sudah lupa. Tapi dia akan mendetek apakah kita is on floor atau tidak. Saya akan berikan contoh.
berikan visualisasinya. Jadi jika karakter body kita akan mendetek, jadi kalau kita tidak bisa turun ke bawah lagi, dia akan detect is on floor. Kalau kita di atas, on ceiling. Kalau kiri on wall, kanan on wall. Sama seperti ini. Oke. Dan coba saya tes. Dan coba saya lompat. Dan saya tekan spasi lagi. Kita tidak bisa melompat. Kita harus berada di lantai dulu. Baru bisa kita melompat lagi. Oke. Dan kita akan buat animasinya. Kita akan buat if velocity.y lebih besar dari 0, maka kita akan sebelum itu kita masukkan animated sprite 2D kita. Kita klik tahan, tekan kontrol, klik kontrol tahan dengan klik dan kontrol tahan, lalu lepaskan klik kalian. Oke. Jadi saya akan jelaskan dulu. On ready ini adalah jadi ketika game kita mulai ini akan langsung di load. Jadi on ready animated sprite 2D kita sudah direferensi ke player kita. Karena kita sudah mereferensikannya, kita bisa mengakses semua fungsi di dalam animated sprite 2D ini. Dan yang saya mau akses adalah jump yang tadi kita sudah buat. Oke, if velocity lebih besar dari 0, jadi jika kita di atas lantai, maka kita akan buat ini buat ini animated sprite 2D dot play jump. Dan jika tidak, saya kasih else if saja. Saya mau gunakan else, saya juga takut else ini y sama dengan 0, maka kita akan play run kembali. Jadi jika player kita ada di lantai, maka kita akan play run kita. Dan tes. Ada permasalahan. Astaga. Maaf, saya juga sering lupa kalau Godot negatifnya yang ke atas dan positifnya yang di bawah. Maaf. Kita bikin ini negatif, lebih kecil dari Y, dan ini lebih besar untuk jaga-jaga. Oke, dan coba kita tes. Oke, sepertinya sudah lumayan bagus. Oke. Ya. Sekian dari tutorial ini. Terima kasih.